Semoga kalian semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan kelancaran dalam setiap langkah kehidupan. Apapun yang sedang kalian perjuangkan, semoga hasilnya membawa kebahagiaan. Amin. Hari ini, kita akan berbincang tentang sesuatu yang dekat, tapi sering terabaikan. Pernah nggak sih kalian merasa hidup ini seperti teka-teki? Banyak keputusan harus diambil, banyak pertanyaan yang muncul, tapi jawabannya kadang terasa jauh sekali. Atau mungkin kalian sedang berada di persimpangan hidup, bingung memilih arah mana yang paling tepat. Nah, kalau iya, berarti kalian ada di tempat yang tepat. Tapi tunggu, kita nggak akan bahas ini dengan cara yang berat dan membingungkan. Justru, aku ingin mengajak kalian ngobrol santai. Kita akan bahas bagaimana menjalani hidup dengan lebih bermakna, tanpa terlalu terbebani oleh ekspektasi yang nggak ada habisnya. Jadi, siapkan kopi, teh, atau cemilan favorit kalian. Buat suasana senyaman mungkin, karena pembahasan kali ini nggak cuma untuk didengar, tapi juga untuk direnungkan. Para penonton yang terhormat, mari kita mulai perjalanan ini, satu persatu, perlahan, dan dengan hati yang tenang. Dan jangan lupa, sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, apa yang saat ini sedang menjadi pergumulan terbesar dalam hidup kalian? Siapa tahu, dari video ini, kalian bisa menemukan secuil jawaban. Yuk, langsung saja kita mulai. Usia 25-34 itu ibarat masa di mana hidup mulai terasa serius. Tapi kita sendiri masih sering bertanya-tanya, serius kemana, nih? Banyak yang bilang, di usia ini hidup kayak roller coaster, naik turun, kadang bikin semangat, tapi juga bikin lelah luar biasa. Kamu ngerasa gitu juga nggak? Atau malah ngerasa bingung karena orang-orang di sekitar kamu kayaknya sudah tahu mau kemana, sementara kamu sendiri masih ngeraba-raba jalan? Mari kita bahas lebih dalam, ya. Apa sih sebenarnya yang bikin fase 25-34 ini terasa begitu sibuk dan penuh tekanan? Kita coba lihat dari berbagai sisi. 1. Tekanan untuk harus berhasil. Di usia 25-34, kita mulai merasa tekanan untuk berhasil. Dan masalahnya, definisi berhasil ini seringkali bukan datang dari diri kita sendiri, tapi dari standar sosial yang gak selalu relevan dengan hidup kita. Karir, kalau kamu kerja, pasti ada aja momen di mana kamu ngerasa gak cukup. Kenapa gaji gue segini-segini aja? Atau, kok temen gue udah jadi manajer, gue masih di posisi yang sama? Padahal, sukses itu kan gak selalu soal jabatan atau nominal, ya? Tapi, di umur segini, susah banget untuk gak membandingkan diri dengan orang lain. Pasangan, di sisi lain, kalau kamu belum nikah, pasti ada pertanyaan yang datang dari kanan-kiri. Kapan nikah? Dan kalau kamu udah nikah, muncul lagi pertanyaan, kapan punya anak? Tekanan sosial semacam ini sering banget bikin kita lupa kalau hidup itu bukan soal memenuhi ekspektasi orang lain. Coba deh tanya ke diri sendiri, apa sih definisi berhasil menurut gue? Karena kadang, kita terlalu sibuk ngejar hal yang, katanya, penting, tapi justru lupa sama apa yang bikin kita bahagia. 2. Kebingungan, hidup ini sebenarnya mau dibawa kemana? Usia 25-34 juga sering disebut sebagai fase quarter life crisis. Pernah dengar istilah itu? Ini adalah masa di mana kita mulai mempertanyakan banyak hal. Apa gue bahagia sama jalan yang gue pilih? Apa karir ini benar-benar passion gue? Atau cuma buat gaji bulanan? Apa gue udah cukup buat keluarga gue? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul, apalagi kalau kita mulai capek sama rutinitas. Rasanya kayak hidup jalan di tempat, sementara waktu terus bergerak. Tapi, kamu tahu nggak? Wajar banget kalau di fase ini kita merasa bingung. Karena di usia ini, kita sebenarnya sedang belajar mengenali diri kita lebih dalam. Kadang, kita terlalu keras sama diri sendiri. Kita lupa kalau proses menemukan tujuan hidup itu nggak instan. Nggak apa-apa kok kalau kamu belum punya semua jawabannya sekarang. Hidup itu perjalanan, bukan tujuan akhir. Jadi, jangan buru-buru stres kalau kamu belum tahu arah hidupmu sepenuhnya. Pelan-pelan aja. 3. Sibuk di luar, tapi lupa diri sendiri. Salah satu hal yang paling sering terjadi di usia ini adalah kita terlalu sibuk memenuhi tuntutan dunia luar, sampai lupa sama diri sendiri. Kamu pernah nggak sibuk kerja, bantuin orang lain, ngejar mimpi, tapi lupa istirahat? Lupa tanya ke diri sendiri, apa kabar aku hari ini? Kadang, kita terlalu fokus sama apa yang ada di luar, karir, pasangan, status sosial, sampai lupa kalau semua itu nggak ada artinya kalau hati kita nggak tenang. Percaya deh, sebesar apapun pencapaian kamu,
Kalau hati kamu penuh dengan kegelisahan, semua itu nggak akan terasa cukup. Coba deh pikir-pikir, kapan terakhir kali kamu duduk santai, ngobrol sama diri sendiri? Nggak apa-apa kok, ambil waktu untuk berhenti sejenak. Bukan berarti kamu malas, tapi justru itu tanda kamu peduli sama kesehatan batinmu. 4. Membandingkan diri dengan orang lain, penyebab utama stres. Di era media sosial, kita gampang banget ngebandingin hidup kita sama orang lain. Scroll Instagram atau TikTok, lihat teman yang kelihatannya sudah punya segalanya. Pekerjaan keren, liburan ke luar negeri, pasangan yang sempurna. Dan tanpa sadar, kita jadi mikir, kenapa hidup gue nggak kayak gitu? Padahal, apa yang kita lihat di media sosial itu cuma cuplikan terbaik dari hidup orang lain. Kita nggak tahu perjuangan apa yang mereka lalui di balik layar. Jadi, stop ngebandingin dirimu dengan orang lain. Fokus aja sama perjalananmu sendiri. Setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. 5. Pelajaran penting di usia 25-34. Belajar berdamai dengan diri sendiri. Di usia ini, kita belajar bahwa hidup itu nggak selalu tentang mengejar sesuatu. Kadang, yang lebih penting adalah belajar menerima. Menerima kalau nggak semua hal berjalan sesuai rencana. Menerima kalau kita nggak sempurna, dan itu nggak apa-apa. Yang paling penting adalah menjaga hati kita tetap damai. Karena ketika hati kita tenang, apapun yang kita hadapi akan terasa lebih ringan. Dan kamu tahu nggak? Kedamaian itu nggak datang dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Jadi, mulai sekarang, luangkan waktu untuk mengenal dirimu lebih baik. Jangan takut untuk jujur sama perasaanmu. Gimana, guys? Apa yang aku bahas tadi relate nggak sama apa yang kamu rasain sekarang? Kalau iya, tulis dong di kolom komentar. Menurut kamu, apa tantangan terbesar di usia 25-34 ini? Karena bisa jadi, apa yang kamu share di komentar bisa bantu orang lain yang lagi ngerasa sendirian. Yuk, kita saling berbagi. Di usia 25-34 ini, hidup sering terasa seperti berada di persimpangan besar. Banyak jalan terbentang di depan kita, tapi bingung, jalan mana yang harus diambil? Kadang, kita terlalu sibuk mikir, kalau aku ambil jalan ini, bakal kemana ya? Kalau salah jalan, gimana? Dan akhirnya, kita malah nggak kemana-mana, cuma berdiri di persimpangan itu sambil merasa stuck. Pernah nggak kamu ngerasa kayak gini? Yuk, kita bahas lebih dalam. Kenapa sih usia ini sering disebut sebagai di persimpangan hidup? Dan gimana caranya kita bisa menghadapi fase ini tanpa merasa kehilangan arah? 1. Pilihan yang seolah nggak ada habisnya. Saat masuk usia 25-34, kita tiba-tiba dihadapkan dengan banyak pilihan besar yang harus diambil. Karir, mau lanjut di jalur ini, atau pindah kerja? Mau jadi karyawan, atau buka usaha sendiri? Hubungan, mau serius sama pasangan, atau tetap sendiri dulu? Mau nikah, atau fokus dulu sama diri sendiri? Keuangan, mau beli rumah, atau investasi? Mau nabung buat masa depan, atau nikmatin hidup sekarang? Pilihan-pilihan ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa besar banget buat masa depan kita. Dan seringkali, ketakutan untuk salah pilih malah bikin kita nggak ambil keputusan sama sekali. Padahal, nggak ada yang namanya pilihan sempurna. Apapun yang kita pilih, pasti ada risiko dan konsekuensinya. Kuncinya adalah berhenti mencari yang sempurna, dan mulai mencari yang tepat untuk saat ini. Kalau kita terus-terusan menunda keputusan karena takut salah, kita malah nggak akan pernah maju. Jadi, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kadang, langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa membawa kita ke tempat yang luar biasa di masa depan. 2. Beban ekspektasi dari sekitar. Di usia ini, ekspektasi dari orang-orang di sekitar kita mulai terasa semakin berat. Kamu udah kerja di mana sekarang? Kapan nikah? Kapan punya anak? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar biasa, tapi bisa jadi beban besar buat kita. Karena secara nggak sadar, kita mulai merasa hidup kita dinilai berdasarkan standar orang lain. Kalau belum punya pasangan, kita dianggap telat. Kalau belum punya karir yang stabil, kita dianggap gagal. Padahal, hidup bukan lomba lari. Nggak ada yang namanya, terlambat, jikalau kita berjalan di jalur kita sendiri. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada yang sukses di usia 25, ada yang baru menemukan jalannya di usia 40. Dan itu nggak apa-apa. Hal yang perlu kita ingat adalah, hidup ini milik kita sendiri. Orang lain boleh punya pendapat,
tapi mereka nggak hidup dengan konsekuensi dari pilihan kita. Jadi, beranilah untuk hidup sesuai dengan apa yang membuat kita bahagia, bukan apa yang dianggap benar oleh orang lain. 3. Kebingungan antara passion dan realita. Banyak dari kita yang mulai bekerja di usia 25-34 ini. Dan seringkali, muncul konflik antara passion dan realita. Kamu mungkin kerja di bidang yang gak kamu suka, tapi gajinya cukup besar. Atau sebaliknya, kamu kerja di bidang yang kamu cintai, tapi penghasilannya gak seberapa. Di titik ini, kita mulai bertanya-tanya, apa gue harus ngejar passion, atau fokus cari uang? Jawabannya nggak pernah sederhana. Karena setiap orang punya prioritas yang berbeda. Tapi satu hal yang pasti, apapun jalan yang kamu pilih, pastikan itu adalah jalan yang sesuai dengan nilai-nilai kamu. Jangan sampai kamu mengorbankan kesehatan mental atau kebahagiaanmu hanya demi memenuhi ekspektasi dunia luar. Kalau kamu belum menemukan passion MU, nggak apa-apa. Gak semua orang tahu apa yang mereka inginkan di usia muda. Kadang, passion itu bukan sesuatu yang ditemukan, tapi sesuatu yang dibangun. Jadi, jangan terlalu keras sama diri sendiri, ya. 4. Pertemanan yang mulai berubah. Di usia 25-34, kita mulai sadar bahwa lingkaran pertemanan kita nggak seluas dulu. Teman-teman yang dulu selalu ada, sekarang mungkin sudah sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Ada yang pindah kota, ada yang sibuk dengan keluarga, ada juga yang memilih jalan hidup yang berbeda. Hal ini kadang bikin kita merasa kesepian. Tapi sebenarnya, perubahan ini adalah bagian alami dari hidup. Pertemanan di usia ini lebih ke kualitas daripada kuantitas. Teman yang benar-benar mendukung dan peduli akan tetap ada, meskipun jumlahnya nggak sebanyak dulu. Dan jangan lupa, kamu juga bisa memperluas lingkaranmu dengan mengenal orang-orang baru yang satu frekuensi denganmu. Jadi, jangan takut untuk membuka diri dan menjalin koneksi baru. 5. Membangun hubungan dengan diri sendiri. Di tengah semua kesibukan dan tekanan ini, ada satu hubungan yang sering kita abaikan, hubungan dengan diri sendiri. Pernah nggak kamu merasa begitu sibuk memenuhi kebutuhan orang lain, sampai lupa apa yang kamu butuhkan? Kita sering terlalu fokus pada dunia luar, sampai lupa bertanya ke diri sendiri, apa kabar aku hari ini? Apa yang aku butuhkan sekarang? Di usia 25-34, penting banget untuk meluangkan waktu buat mengenal diri sendiri. Coba tanya, apa yang sebenarnya aku inginkan dari hidup ini? Apa hal-hal yang membuatku bahagia? Apa yang bisa aku lakukan untuk menjaga kedamaian batinku? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini mungkin gak akan datang dalam semalam. Tapi semakin sering kamu meluangkan waktu untuk refleksi, semakin jelas arah hidupmu nanti. 6. Berani memulai ulang. Salah satu hal paling menakutkan di usia ini adalah memulai ulang. Entah itu pindah karir, mengakhiri hubungan yang toksik, atau mencoba sesuatu yang benar-benar baru. Tapi kamu tahu nggak? Memulai ulang itu bukan tanda kegagalan. Justru, itu adalah keberanian untuk mengambil kendali atas hidupmu. Kadang, kita perlu berani meninggalkan sesuatu yang sudah nggak lagi sejalan dengan kita, untuk memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik. Jadi, kalau kamu merasa hidupmu sekarang nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, jangan takut untuk berubah. Perubahan itu mungkin sulit di awal, tapi seringkali, itulah yang membawa kita ke tempat yang lebih baik. Hidup di usia 25-34 itu memang penuh dengan pilihan dan tantangan. Tapi ingat, kamu nggak sendirian. Setiap orang juga sedang berjuang dengan jalan hidupnya masing-masing. Jadi, jangan terlalu keras sama diri sendiri, ya. Pelan-pelan aja, nikmati prosesnya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga hati dan pikiranmu tetap damai. Gimana, guys? Apa yang aku bahas tadi relate nggak sama apa yang kamu rasain sekarang? Kalau iya, coba tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apa sih tantangan terbesar di fase usia ini? Dan jangan lupa, masih ada bagian berikutnya yang akan bahas lebih dalam tentang kunci-kunci untuk menjalani hidup yang lebih bermakna di usia ini. Sampai ketemu lagi di Ilmu Langit. Tetap tenang, tetap damai. Salam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik. Setelah di bagian sebelumnya kita ngobrolin tentang gimana usia 25-34 ini adalah persimpangan hidup yang penuh tantangan. Kali ini kita akan bahas 3 pilar utama yang bisa jadi pegangan kamu untuk menjalani fase ini dengan lebih bermakna. Nah, pilar-pilar ini nggak cuma soal kesuksesan duniawi, tapi juga soal kebahagiaan batin. Karena apa gunanya sukses besar, kalau hati kamu tetap terasa kosong, kan? Jadi, apa aja sih 3 pilar itu? Yuk,
kita bahas satu persatu dengan santai, tapi tetap mendalam. Pilar pertama, pengembangan diri, jangan berhenti belajar. Di usia 25-34, salah satu hal yang sering kita lupakan adalah pentingnya terus belajar dan mengembangkan diri. Banyak dari kita yang berpikir, setelah lulus kuliah atau mendapatkan pekerjaan pertama, belajar itu selesai. Padahal, kenyataannya, hidup adalah proses belajar yang gak pernah berhenti. Coba deh pikir. Kalau kamu merasa stuck di karir, mungkin itu karena kamu belum meng-upgrade skill MU. Kalau kamu merasa gak percaya diri, mungkin itu karena kamu belum cukup mengenal potensi dirimu. Belajar di sini gak selalu berarti balik ke sekolah atau ikut kursus formal, ya? Tapi lebih ke gimana kamu membuka diri untuk hal-hal baru. Bisa dengan membaca buku, ikut seminar, belajar dari pengalaman orang lain, atau bahkan dari kesalahan yang pernah kamu buat sendiri. Kenapa pengembangan diri penting? Karena dunia terus berubah. Kalau kita nggak berkembang, kita akan tertinggal. Misalnya, di zaman sekarang, banyak pekerjaan yang mulai digantikan oleh teknologi. Kalau kita nggak belajar hal-hal baru, gimana kita bisa bersaing? Tapi ingat, pengembangan diri itu bukan cuma soal karir. Itu juga soal mengenal siapa dirimu, apa yang kamu inginkan, dan bagaimana kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi, mulai sekarang, coba deh tanya ke diri sendiri, ya apa yang bisa aku pelajari hari ini, yang akan membuat aku lebih baik dari diriku yang kemarin? Pilar kedua, relasi, jaga hubungan yang berkualitas. Kalau pilar pertama itu fokus ke dirimu sendiri, pilar kedua ini adalah tentang hubunganmu dengan orang lain. Di usia 25-34, kita mulai menyadari betapa pentingnya memiliki relasi yang sehat dan berkualitas. Kenapa relasi itu penting? Karena manusia adalah makhluk sosial. Sebanyak apapun pencapaian yang kamu miliki, kalau kamu nggak punya orang-orang yang mendukung atau berbagi kebahagiaanmu, semuanya akan terasa hampa. Tapi, nggak semua relasi itu baik untuk kita. Kadang, ada hubungan yang justru bikin kita merasa terkuras, bukan berkembang. Hubungan yang toksik, baik itu dengan teman, pasangan, atau bahkan keluarga, bisa jadi penghalang terbesar dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana cara menjaga relasi yang sehat? 1. Komunikasi. Jangan takut untuk jujur. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, bicarakan dengan cara yang baik. 2. Prioritaskan kualitas, bukan kuantitas. Nggak perlu punya 100 teman kalau hanya sedikit yang benar-benar peduli. Fokuslah pada orang-orang yang benar-benar mendukung dan menginginkan yang terbaik untukmu. 3. Berani melepaskan. Kadang, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah melepaskan hubungan yang sudah nggak sehat. Itu bukan tanda kelemahan, tapi keberanian untuk melindungi dirimu sendiri. Dan jangan lupa, hubungan yang paling penting adalah hubunganmu dengan dirimu sendiri. Kalau kamu nggak bisa mencintai dan menghargai dirimu, kamu juga akan sulit membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Pilar ketiga, kesehatan batin, menemukan kedamaian di tengah kesibukan. Di usia 25-34, kita sering sibuk mengejar banyak hal, karir, pasangan, uang, status sosial, dan sebagainya. Tapi di tengah semua kesibukan itu, ada satu hal yang sering terlupakan, kesehatan batin. Apa itu kesehatan batin? Kesehatan batin adalah tentang bagaimana kita bisa merasa tenang, bahagia, dan damai, meskipun hidup kita nggak selalu sempurna. Ini adalah kemampuan untuk menghadapi tantangan tanpa kehilangan keseimbangan. Tapi, gimana caranya menjaga kesehatan batin? 1. Kenali dirimu lebih dalam, luangkan waktu untuk refleksi. Tulis jurnal, meditasi, atau sekadar duduk santai sambil berpikir, ya apa yang sebenarnya aku inginkan dari hidup ini? 2. Kurangi ekspektasi berlebihan. Kadang, kita merasa stres karena terlalu banyak mengharapkan sesuatu dari diri sendiri atau orang lain. Padahal, kebahagiaan itu seringkali datang dari menerima apa yang ada, bukan dari mengejar apa yang belum kita miliki. 3. Hindari membandingkan diri dengan orang lain. Ini penting banget, terutama di era media sosial. Ingat, yang kamu lihat di Instagram atau TikTok itu hanya cuplikan terbaik dari hidup orang lain, bukan keseluruhannya. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. 4. Luangkan waktu untuk dirimu sendiri. Istirahat bukan cuma soal tidur, tapi juga soal memberi ruang untuk dirimu bernapas. Lakukan hal-hal yang kamu nikmati, meskipun itu sesederhana membaca buku, jalan-jalan, atau menikmati secangkir kopi di pagi hari. Kenapa kesehatan batin itu penting? Karena sukses yang sebenarnya adalah ketika kamu bisa merasa damai, apapun situasi yang sedang kamu hadapi. Dunia luar mungkin penuh dengan tekanan,
Tapi kalau batinmu tenang, semuanya akan terasa lebih ringan. Menggabungkan ketiga pilar. Jadi, pengembangan diri, relasi, dan kesehatan batin adalah tiga pilar yang saling mendukung. Kalau salah satu pilar ini goyah, hidup kita juga akan terasa nggak seimbang. Misalnya, kalau kamu fokus mengembangkan diri tapi lupa menjaga hubungan, kamu mungkin akan merasa kesepian. Kalau kamu punya banyak teman tapi lupa merawat kesehatan batinmu, kamu bisa merasa terkuras secara emosional. Kalau kamu terlalu fokus pada kesehatan batin tapi lupa mengembangkan diri, kamu bisa kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Intinya, semua pilar ini penting, dan harus dijalani secara seimbang. Mulailah dari langkah kecil. Gimana, guys? Tiga pilar ini kelihatan simpel, tapi kadang sulit untuk diterapkan, ya? Jangan khawatir, semua ini nggak harus langsung sempurna. Mulailah dari langkah kecil. Misalnya, coba pelajari hal baru minggu ini, hubungi teman lama untuk ngobrol, atau luangkan waktu 10 menit setiap hari untuk merenung. Yang penting, kamu nggak perlu terburu-buru. Ingat, hidup ini bukan lomba lari cepat, tapi maraton. Nikmati setiap prosesnya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga keseimbangan. Karena di akhirnya, yang kita cari bukan cuma kesuksesan, tapi juga ketenangan dan kebahagiaan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu, ya. Siapa tahu mereka juga butuh pegangan di fase hidup ini. Dan tulis di kolom komentar, dari tiga pilar tadi, mana yang menurut kamu paling penting? Sampai ketemu lagi di Ilmu Langit, tempat kita belajar menemukan kedamaian jiwa. Tetap tenang, tetap damai. Salam. Kita sampai di bagian terakhir dari pembahasan ini. Kalau di bagian sebelumnya kita sudah bicara tentang tantangan hidup, persimpangan yang membingungkan, hingga tiga pilar utama untuk menjalani usia 25-34, sekarang kita masuk ke tahap yang lebih mendalam, menciptakan arah dan tujuan hidup. Ini adalah fondasi utama yang bikin semua perjalanan kita terasa berarti. Karena apa gunanya kita terus berjalan kalau nggak tahu kemana kita mau pergi, kan? Nah, di bagian ini, aku akan ajak kamu untuk berpikir lebih jauh. Bukan cuma tentang apa yang mau kamu capai, tapi juga tentang siapa dirimu dan apa makna dari perjalananmu di dunia ini. Yuk, kita bahas dengan santai, tapi tetap menyentuh. 1. Menemukan joy di dalam hidupmu. Pernah nggak kamu merasa capek menjalani hidup, meskipun semuanya terlihat baik-baik saja? Kamu punya pekerjaan, kamu punya teman, tapi tetap ada rasa kosong di dalam hati. Itu tanda bahwa kamu belum menemukan why-mu. Apa itu why? Why adalah alasan kenapa kamu bangun setiap pagi. Ini adalah tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar rutinitas harian. Kalau tujuan kecil itu seperti, kerja biar bisa bayar tagihan, maka why itu seperti, aku kerja karena ingin membawa dampak positif ke orang lain. Cara menemukan why. Tanya dirimu sendiri, apa hal yang membuatmu merasa hidup? Apa yang bikin kamu merasa berguna untuk orang lain? Lihat ke belakang, apa momen dalam hidupmu yang paling bermakna? Apa yang membuat momen itu begitu spesial? Lihat ke depan, kalau kamu bisa mengubah satu hal di dunia ini, apa yang ingin kamu ubah? Menemukan why itu nggak selalu instan. Kadang, itu butuh waktu, refleksi, dan pengalaman hidup. Tapi sekali kamu menemukannya, hidupmu akan terasa jauh lebih terarah dan bermakna. 2. Membuat tujuan yang spesifik dan realistis. Setelah menemukan why, langkah selanjutnya adalah mengubahnya menjadi tujuan yang jelas. Tujuan yang terlalu besar dan abstrak seringkali malah bikin kita bingung mau mulai dari mana. Jadi, pastikan tujuanmu spesifik, realistis, dan bisa diukur. Misalnya, why, aku ingin membantu orang-orang untuk hidup lebih sehat. Tujuan, dalam 5 tahun, aku ingin menjadi pelatih kebugaran yang membantu 100 orang mencapai hidup sehat. Kenapa tujuan harus spesifik? Karena tujuan yang jelas akan memberi kamu panduan tentang langkah-langkah apa yang harus diambil. Kalau tujuanmu terlalu abstrak, kamu akan terus berjalan tanpa arah yang jelas. Bagi tujuan besar menjadi langkah kecil. Kadang, tujuan besar terlihat menakutkan. Tapi kalau kamu membaginya menjadi langkah-langkah kecil, semuanya akan terasa lebih mudah. Misalnya, kalau tujuanmu adalah memulai bisnis, langkah kecil pertama bisa berupa riset pasar atau membuat rencana sederhana. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk menikmati setiap prosesnya. Karena kadang, kebahagiaan itu bukan cuma soal mencapai tujuan, tapi juga soal perjalanan menuju ke sana. 3. Mengatasi rasa takut akan kegagalan.
Ketika kita mulai menetapkan tujuan besar, seringkali ada rasa takut yang muncul. Gimana kalau aku gagal? Gimana kalau aku nggak cukup bagus? Ini wajar banget. Takut gagal itu adalah bagian alami dari proses bertumbuh. Tapi jangan biarkan rasa takut itu menghentikan langkahmu. Karena sebenarnya, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Itu cuma tanda bahwa kamu sedang belajar. Cara menghadapi rasa takut akan kegagalan. 1. Ubah cara pandangmu. Jangan lihat kegagalan sebagai musuh. Lihat itu sebagai guru yang akan memberimu pelajaran berharga. 2. Fokus pada proses, bukan hasil. Kadang, kita terlalu sibuk mengejar hasil, sampai lupa menikmati prosesnya. Padahal, justru di proses itu kita belajar dan berkembang. 3. Jangan takut memulai kecil. Kamu gak harus langsung sempurna di awal. Yang penting adalah kamu berani memulai. Dan ingat, setiap orang sukses yang kamu lihat sekarang pasti pernah gagal berkali-kali. Jadi, jangan takut untuk mencoba, ya. 4. Mengukur kesuksesan dengan standar pribadi. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita buat di usia ini adalah mengukur kesuksesan berdasarkan standar orang lain. Misalnya, kalau teman-temanmu sudah punya rumah atau menikah, kamu jadi merasa gagal karena belum mencapai hal yang sama. Padahal, kesuksesan itu sifatnya sangat personal. Apa yang penting buat orang lain, belum tentu penting buat kamu. Jadi, berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain, dan mulailah menentukan sendiri apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Cara mengukur kesuksesan secara pribadi. 1. Tulis apa yang benar-benar kamu inginkan. Misalnya, kamu ingin punya waktu lebih banyak untuk keluarga, atau kamu ingin mengejar karir tertentu. 2. Fokus pada perkembanganmu sendiri. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin, bukan dengan orang lain. 3. Rayakan setiap pencapaian kecil, jangan cuma fokus pada tujuan besar. Setiap langkah kecil yang kamu ambil juga patut dirayakan. Ingat, hidup ini bukan kompetisi. Yang penting adalah bagaimana kamu bisa merasa puas dan bahagia dengan perjalananmu sendiri. 4. Menjaga konsistensi dan motivasi. Menetapkan tujuan itu mudah, tapi menjalaninya secara konsisten adalah tantangan terbesar. Kadang, kita merasa semangat di awal, tapi perlahan-lahan kehilangan motivasi di tengah jalan. Bagaimana cara menjaga konsistensi? 1. Ingat alasanmu. Selalu kembali ke WMU. Ingat kenapa kamu memulai perjalanan ini. 2. Buat sistem, bukan cuma tujuan. Misalnya, kalau tujuanmu adalah menulis buku, buatlah jadwal harian untuk menulis, meskipun hanya 30 menit sehari. 3. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kalau kamu merasa lelah, istirahatlah. Konsistensi bukan berarti harus sempurna setiap saat. Yang penting adalah kamu terus kembali ke jalurmu. Dan jangan lupa, motivasi itu bukan sesuatu yang datang begitu saja. Kadang, kamu perlu menciptakan motivasimu sendiri dengan mengingat tujuan akhir yang ingin kamu capai. 5. Memberi makna pada hidup orang lain. Hidup yang bermakna adalah hidup yang gak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ketika kamu bisa memberi dampak positif, sekecil apapun itu, hidupmu akan terasa jauh lebih berarti. Cara memberi makna pada hidup orang lain. 1. Berbagi apa yang kamu tahu. Kalau kamu punya pengetahuan atau pengalaman yang berharga, jangan ragu untuk membagikannya ke orang lain. 2. Lakukan hal kecil dengan cinta. Kadang, hal sederhana seperti mendengarkan teman yang sedang butuh tempat curhat bisa membawa dampak besar. 3. Berani menjadi inspirasi. Dengan menjalani hidupmu sendiri dengan penuh keberanian, kamu bisa menjadi contoh bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan ingat, memberi makna pada hidup orang lain itu nggak harus dalam bentuk yang besar. Kadang, senyuman atau kata-kata penyemangat saja sudah cukup. Hidup yang bermakna adalah perjalanan, bukan tujuan. Di usia 25-34, kita sering merasa terjebak di antara ekspektasi, tekanan, dan ketidakpastian. Tapi sebenarnya, hidup ini nggak harus sempurna untuk bisa bermakna. Yang penting adalah bagaimana kita terus belajar, tumbuh, dan memberi dampak, sekecil apapun itu. Jadi, apa tujuan hidupmu? Apa yang ingin kamu capai? Dan bagaimana kamu ingin dikenang oleh dunia ini? Yuk, coba renungkan, dan mulai ambil langkah kecil untuk mencapainya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita sampai di bagian terakhir ini. Aku harap, apa yang aku bagikan bisa jadi inspirasi untuk kamu menjalani hidup dengan lebih damai dan bermakna. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu, dan tulis di kolom komentar, apa tujuan terbesar yang ingin kamu capai di hidup ini? Sampai ketemu lagi di Ilmu Langit.
Tetap tenang, tetap damai. Salam.